Pemirsa, pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar bagi para pelaku UKM dan UMKM. Banyak usaha yang susah payah berjalan, bahkan terpaksa berhenti. Namun ada sejumlah orang yang tetap berjuang sambil melakukan berbagai inovasi dalam menghadapi badai ini. Dan pemirsa, kita akan temui beberapa di antaranya. Dan kali ini langsung saja saya akan menyapa, ini adalah founder dari Invina. Apakah Invina itu? Apa yang mereka lakukan di sini? Langsung kita ngobrol bersama foundernya langsung. Ada Oktora Ilahadi. What's up, Oktora? Baik, apa kabar? Semuanya sehat yang penting ya. Sehat, yang penting sehat, yang penting masih bisa beraktivitas, masih bisa nafas, ya kan? Betul Ini sesuatu banget. yang harus disyukuri. Baik, Yes. Bro Tora. Ya, Nah ini jadi ngomong-ngomong Invina. Invina itu apa sebetulnya, bro? Ini banyak yang, ini kok kayaknya setiap kali buka Instagram, buka sosmed, Invina. Invina. Aduh, Apa maaf tuh ya. iki? Maaf kalau terganggu ya sebelumnya. Terganggu tapi penasaran. Ini kayaknya Penasaran ini ya? cukup bermanfaat buat banyak orang. Tapi gimana, apa sih sebetulnya Invina ini, bro? Oke, Invina sebenarnya singkatan dari Influencing Indonesia. Influencing Indonesia, oke. Jadi kita memang tujuan kita ingin lebih banyak menginfluensi Indonesia gitu. Nah, Baik. pada dasarnya sih Invina ini portal satu pintu untuk semua kebutuhan UKM. Dasarnya begitu ya. Nah, tapi di tahap pertama ini memang yang kita buat adalah lebih banyak mengumpulkan nano influencer. Nano influencer Oke, itu yang follower kecil-kecil lah ya. Instagramnya iya 1.000 Nah, itu. sampai 10.000 lah kira-kira. Oh, jadi Kita ajak. oke. Nah, UKM itu kan sebenarnya budgetnya nggak gede ya untuk pemasaran. Jadi kalau ngeliatin di luar sana banyak banget tuh program-program pemerintah, program-program siapapun lah, marketplace gitu ya. Itu ngajakin orang-orang untuk berjualan di online misalkan, gitu. Iya. Berusaha di online. Tapi yang lupa diinformasikan adalah bagaimana cara memasarkan di online. Itu yang jadi problem sebenarnya. Iya. Jadi istilah kata kalau orang buka toko nih, kan kalau buka toko sewa tempat gitu ya, mahal. Iya. Sewa karyawan gitu, tempat karyawan, terus dia mesti ke kantor, ke toko aja udah mesti naik kendaraan gitu, udah bayar ongkos gitu ya. Nah, begitu mereka tiba-tiba kena pandemi nih, kan semuanya mesti online. Iya, Begitu tiba-tiba masuk ke switch online, gitu. semua kaget kan, mesti Iya. switch. Nah, sewaktu switch ini, banyak orang yang tidak siap dengan pemasaran online. Artinya gini, mereka berpikir, saya buka Instagram account aja deh, cukup gitu. Padahal effort yang sama di offline, seharusnya sama dengan effort yang ada di online. Bayangannya gitu. Nah, kita mencoba menjembatani, membantu UKM, untuk mereka paling tidak tahulah minimal mesti punya apa, mesti buat apa, dan bagaimana bisa menang di marketplace. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Jadi ibaratnya lu pengen ngebantu teman-teman kita yang di UKM begitu ya, UKM, yang betul. mungkin yang nggak terbiasa dengan digital seperti itu. Betul, Nah, kira-kira begitu. seperti itu. Dan menggunakan si nano influencer ini untuk ngebantuin. Dan sengaja memang pilih yang nano influencer ya, begitu ya. Iya. Nah, tapi kalau bisa tahu, tadi kan kalau misalnya untuk influencernya itu lebih ke yang nano skalanya, yang lebih kecil begitu ya. Nah, tapi kalau untuk UKM-nya sendiri, nah ini bagaimana? Apakah ini siapa aja sih target UKM-nya? Oke, target UKM sebenarnya luas banget gitu ya. Tentu saja kalau kita ngomong luas tuh dari yang online sampai yang belum online itu semuanya kita targeting. Nah, di tahap awal kita tahu, kita sadar bahwa jadi kan kita ngumpulin nano influencer nih. Nano influencer ini orang-orang yang biasa menggunakan istilah namanya paid promote atau endorse. Paid promote, oke, Nah, siap. paid promote ya. Jadi sekarang ini tahap pertama, bagaimana UKM diperkenalkan produknya oleh si nano influencer dengan harga yang murah. Jadi istilah kata influencer itu ngepost produk-produknya si si influencer ini ngepost produk-produknya UKM si ini. UKM, betul. Dengan harga yang murah kan, terjangkau banget. Kita start dari Rp15.000 gitu. 15.000? 15.000 satu post IG story. Jadi tadinya pikiran kan kita kan ini kan berbuat baik ya sebenarnya ya. Artinya
kamu lagi ngebantuin orang nih, ngebantuin UKM untuk bisa mulai kembali berjualan lah, istilah kata seperti itu. Tadinya kita pikir pada nggak mau, ternyata yang join dalam waktu 1 bulan itu 3.000-an. Wow. Nano influencer. 3.000-an. 3.000-an lah. Terus dalam abis itu aku ngerem dong, mulai serem ya. Tim kok rame banget sih gitu. Dan yang join nggak cuma Kelabakan sendiri gitu maksudnya? Kelabakan sendiri. Oke. Jadi yang join udah sampai 30.000-an gitu, pada join juga gitu. Dan ternyata mereka mau untuk ngebantuin UKM, dengan dibayar 30.000 pun mereka bersedia gitu. Jadi kayak this is new, ini hal yang baru menurut saya. Jadi kalau mungkin di platform lain yang let's say kompetitor lah gitu ya, di mana influencernya yang akan menetapkan harga, kalau kita yang netapin harga. Oh iya. Dan ternyata influencernya mau ngebantuin UKM. Nah itu yang menarik ya, artinya masih banyak orang baik di Indonesia gitu. Bayangannya seperti itu sih. Baik, sebelumnya kita break dulu kayaknya ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda, masih bersama dengan Oktora Irahadi dari Invina. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih ngobrol dengan Bro Tora di sini dari Invina. Ya, jadi waktu itu kalau bisa tahu kapan sih awalnya sampai kepikiran untuk bikin ide ini, dan ada siapa saja waktu itu yang diajak nyemplung ke sini ke Invina ini, diajak join begitu? Nah, jadi sederhananya gini, tadinya ide awalnya itu adalah kita itu sekitar bulan November 2019 sebenarnya. Jadi ide awalnya kita ingin bikin inkubasi untuk influencer, karena kalau kita lihat di internet sekarang netizen yang terhormat itu ya, yang nggak pernah salah gitu ya? Iya, yang nggak pernah salah, kayak kurang diliterasi gitu loh. Jadi kurang belajar banyak gitu, dan kita ingin dari masih muda, dari 1.000 follower gitu paling enggak, waktu mereka punya keinginan untuk hidup dari karya digital, mereka udah dikasih training, mereka udah dapat suatu informasi bahwa it's not easy, harus konsisten, harus keluarin sesuatu yang positif gitu. Nah, dalam perjalanannya kita melihat ternyata influencer-influencer ini juga berjualan gitu. Mereka punya toko online yang mungkin tidak terdaftar secara resmi. Jadi waktu perjalanan itu kita mikir, kenapa nggak kita grab juga ya influencernya untuk berjualannya lebih bagus. Nah di situ baru terpikir tuh, wah UKM nih kayaknya seru nih gitu ya. Nah lalu terjadilah COVID. Jadi itu obrolan udah panjang banget dengan Ventura udah beberapa, jadi idea udah digoreng gitu ya. Tiba-tiba COVID datang. Wah, buyar. Waktu itu buyar kan. Jadi yang namanya Ventura pada mundur gitu kan, yang mau kasih angel investor pada mundur gitu. Tiarap semua. Tiarap semua. Jadi waktu itu kita punya pilihan, kita maju terus atau kita mundur sekalian. Nah, kita melihatnya waktu itu ini waktu yang paling tepat karena kalau nggak salah di bulan Maret aja ada 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan. Dan pilihan mereka adalah berjualan online. Jadi udah deh, tempur sekalian. Ya kebetulan ya sempat jual macam-macam ya. Jadi jual motor, saya kan hobi motor gede gitu. Jadi saya jual dulu. Mobil hobi saya jual dulu. Waduh, dikorbanin gitu, juga ternyata ya. Udah berkorban habis-habisan. Sampai sekarang pun kan kita juga udah bisa ngeliat bahwa the landscape tuh belum kembali normal. Artinya dari dunia startup tuh belum kembali normal gitu. Jadi kita tahu kita mesti nafas panjang, ada strategi-strategi yang mesti dikerjakan gitu. Jadi waktu ini kita launch, tetap kemarin 17 Agustus kita langsung ngomong aja, yuk kita saling bantu. Karena saya juga butuh dibantu kan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, kayak kita tahu misalnya kayak tukang ketoprak di jalan, tukang gado-gado gitu ya kan, yang mereka mungkin bisa mereka terdampak juga di pandemi seperti ini, dan mereka juga ya penghasilannya turun banget. Nah, ini apakah mereka menjadi target dari Invina juga untuk UKM yang akan dibantu, seperti itu? Betul, itu target kita sebenarnya. Tapi nggak mungkin tim yang cuma dengan 14 orang bisa merangkul seluruh Indonesia gitu. Jadi hampir nggak mungkin. Nah, kesempatannya ada di sini bahwa nano influencer itu kan ada 4.000 yang udah bergabung nih sekarang ya. Per hari ini 4.265 kalau nggak salah gitu. Too much sharing ya. Tapi maksud aku gini, 4.000 orang ini yang bisa bantuin sebenarnya. Jadi mulai kebayang nih 4.000 orang ini
sebenarnya mereka juga kan terpengaruh ya, kerjaan juga susah. Iya. Jadi memang awal-awal kita bikin Invina ini tujuannya untuk memberikan pekerjaan dengan cepat kepada teman-teman semua. Intinya gitu ya. Baik. Nah, baik. nah berikutnya baru si nano influencer ini harapannya dia akan misalnya ya ada pasar tradisional gitu yang tidak tersentuh sama digital gitu ya. Ini si nano influencer ini kita akan train, kita mau mereka lebih berdaya. Kalau mereka bisa foto, mereka foto gitu ya. Mereka jadi tukang foto lah gitu. Lalu mereka misalnya contoh kita ambil pasar Beringharjo gitu di Jogja gitu ya. Banyak anak Jogja di sekelilingnya tuh yang nganggur. Kenapa nggak si anak-anak muda ini datang ke pasar Beringharjo, fotoin produknya, mereka ini yang naikin ke toko marketplace. Oh, jadi maksudnya ini ngerti, influencer yang datang ke UKM atau UKM mendaftarkan diri atau bagaimana? Nah, di fase awal ini kan dua-duanya kita kumpulin nih. Tapi sambil jalan kita akan ngajarin nano influencer ini, artinya kalau dia punya 1.000 follower, apakah teman dia 1.000 saya nggak yakin, tapi dia udah bisa bikin konten lah gitu ya, bikin foto kayak atau bikin video kayak gitu. Nanti mereka ini yang harapannya akan turun ke pasar Beringharjo, ke pasar tradisional, lalu mereka yang foto-foto. Kalau orang-orang di pasar itu tidak mau untuk naik ke online, biarlah teman-teman yang nano influencer ini yang fotoin, mereka yang buka toko di marketplace, let's say Tokopedia, Bukalapak, dan mereka yang berjualan. Pada akhirnya titik akhirnya kan semuanya untung ya. Yang punya produk dijualin, yang ngejualin dapat penghasilan gitu, dan marketplace-nya juga happy gitu. Nah, tugas kita mah cuma jembatan aja, ngebantuin aja. Iya. Jadi saling membantu begitu ya. Teman-teman Invina mengajak teman-teman influencer ini untuk melihat teman-teman kita UKM gitu. Nah, dengan ngebantu mereka juga, ini teman-teman influencer juga bisa mendapatkan ibaratnya penghasilan juga seperti itu ya, uang jajan bisa dibilang seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bro Tora sudah terima kasih ngobrol sama kita di sini. Tetap lakukan kebaikan, tetap bantu orang, dan tetap menginspirasi banyak orang. Bless you man. Bless you man, thank you. Oke. Ya pemirsa, masih ada narasumber keren lainnya yang akan saya ajak ngobrol di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di People and Inspiration. Pemirsa, setelah tadi kita berbincang-bincang ya tentang aplikasi pendukung UMKM. Nah, berikutnya kita akan bertemu dengan pelaku UMKM yang melakukan berbagai inovasi di masa pandemi ini. Jadi tidak saja untuk bertahan dan mengembangkan bisnis, namun juga membantu masyarakat yang terdampak. Wah, ini keren sih. Langsung saja kalau gitu kita langsung ngobrol bersama dengan narasumber saya. Kali ini ada Mbak Christine Meitriana. Halo Mbak Christine, apa kabar? Halo. Wah, sehat Mbak? Ya, selalu sehat. Mantap. Oke, nah Mbak Christine, jadi ini saya penasaran, bisa Anda ceritakan tentang usaha Anda seperti apa sebetulnya ini Mbak? Ya, kebetulan saya adalah UMKM yang bergerak di bidang konveksi tas. Kita punya brand Erva Handmade, bisa didapatkan produknya di www.ervahandmade.com. Selama masa pandemik sih kita udah switch produk ya, dari mulai pertama kali diumumkan ada ada kasus corona di Indonesia ya di bulan Maret itu ya. Per April kita udah mulai switch produk. Tapi sebelumnya kita usahanya di tas, baik itu brand kita sendiri ataupun kita melayani corporate. Jadi kayak misalnya tas-tas seminar, goodie bag untuk perusahaan-perusahaan, ataupun souvenir premium gift seperti itu. Nah baik, jadi Mbak Christine, lalu sebetulnya bagaimana ini pandemi membawa dampak bagi usaha Anda sejauh ini? Seperti apa sih situasi situasi dunia usaha garment saat ini? Ya, jadi sebelumnya itu di bulan Maret ya, pada saat pertama kali diumumkan adanya kasus corona di Indonesia, itu sekitar 2 minggu kemudian itu beberapa order perusahaan di cancel ya, bukan di pending tapi cancel. Jadi waktu itu pada saat
banyak orang yang membutuhkan APD. Kemudian saya diberi tantangan sama teman, kebetulan seorang teman, dia kebetulan ada hubungan ke satu rumah sakit besar, itu kesulitan untuk APD gitu. Sebenarnya bukan bidang usaha saya waktu itu untuk APD itu, tapi saya lihat kok ini simple banget gitu, jahitnya apa segala itu simple gitu, yang saya diberikan sampelnya seperti itu ya. Kemudian akhirnya saya mencoba membuat itu. Awalnya sih untuk charity sebenarnya, karena waktu itu kan banyak nakes-nakes kita yang merasa khawatir karena nggak ada APD ya, di mana-mana nggak ada APD ya. Akhirnya kita bikin APD, awalnya itu di hazmat itu ya. Kemudian berkembang selanjutnya karena kami juga di orderan tas juga turun jauh, turun drastis, bukan hanya turun malah di cancel ya orderan semuanya, hampir semuanya. Kita untuk jual yang merek kita pun sulit sekali karena pasarnya tuh langsung drop aja gitu, di bulan April Mei itu drop sekali pasarnya. Akhirnya pada saat APD ternyata diterima pasar, banyak yang order. Awalnya kita buat charity, terus ya tetap kita lanjutkan untuk charity juga gitu. Tapi kemudian dengan banyaknya permintaan, akhirnya kita jual juga gitu. Karena kan kalau charity terus juga kita juga udah kehabisan dana waktu itu kan. Ya udah akhirnya kita juga jual, kemudian kita terima order gitu. Kemudian setelah hazmat berkembang ke masker. Awal-awal berat sekali sih, karena penjahit kami itu penjahit tas itu sulit sekali kalau misalnya di switch ke fashion gitu. Akhirnya waktu itu ada beberapa rekanan itu yang minta kerjaan. Awalnya sih ibu-ibu gitu minta kerjaan. Kenapa gitu ya, saya tanyakan. Oh ternyata ya memang di Bekasi ini kan ada beberapa pabrik yang ditutup ya, kemudian pindah garment. Nah mereka tuh banyak kan ya ibu-ibu yang memang gak punya suami gitu. Waktu itu saya sih sebenarnya cuma pengen bantu aja gitu, pengen ngasih mereka kerjaan masker, bisa nggak? Oh ternyata bisa kan. Kemudian kita latih lagi. Nah akhirnya sampai saat ini ya yang kerjasama dengan kami industri rumahan, baik itu yang yang hanya punya 1-2 mesin sampai yang puluhan mesin, itu lebih dari 200-an penjahit gitu. Dan sekarang sudah ada berapa banyak Mbak yang maksudnya yang bergabung dengan Anda saat ini? Udah kalau di total sih lebih dari 200 penjahit ya. Jadi kadang naik turun gitu ya, tergantung orderan gitu. Tapi yang tetapnya sih sekitar 50 lebih lah, hampir 100 yang tetapnya. Yang sisanya itu tergantung orderan yang masuk. Jadi lingkup ini kita, produksi kita itu sampai, kalau Bekasi itu kalau orang tahu Muara Gembong itu sampai sana, sampai Muara Gembong sana. Muara Gembong tuh di pinggir laut. Kalau dari rumah saya ke Depok sama dari rumah saya ke Muara Gembong tuh jauhan dari rumah saya ke Muara Gembong, padahal itu masih area Bekasi gitu. Nah itulah sampai lingkup ini kami, produksi kami. Di samping konveksi-konveksi sekitar. Jadi konveksi sekitar tuh banyak Mas, yang ini yang tutup gitu ya, yang udah nggak ada order lagi, mau rata-rata kan pada misalnya bikin baju gamis gitu atau bikin seragam. Siapa yang mau beli gamis hari gini gitu kan? Tanah Abang aja sepi gitu kan, tempat-tempat mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan juga sepi. Jadi ya untuk menghidupi ini mereka kan karyawan mereka, konveksi-konveksi ini akhirnya masuk konsorsium kami gitu, karena kebetulan ya puji Tuhan sih sampai saat ini kami masih terus dikasih kerjaan gitu. Jadi kami masih tetap bisa berbagi meskipun ya hanya sedikit-sedikit, tapi semuanya kebagian gitu. Jadi ya di samping yang tadi yang ibu-ibu rumahan yang awalnya mereka PHK-an pabrik gitu ya, garmen-garmen gitu. Di PHK terus akhirnya kemudian minta kerjaan sama Anda, dan Anda juga Mbak Christine akhirnya ngajak untuk bergabung begitu di sini ya. Ada yang kami tampung di konveksi kami kalau misalnya memang mereka nggak punya mesin di rumahnya. Tapi kalau di rumahnya punya mesin, kami sarankan untuk di rumahnya, karena kan mereka kan rata-rata kan janda gitu ya, nggak punya suami. Jadi kalau misalnya mereka datang ke sini, anaknya gimana gitu kan, kasihan, kita juga sambil mikir ke sana gitu. Nah selanjutnya nih, setelah sudah mulai berusaha sampai sebesar ini, nah ini bagaimana nih, apa harapan ke depannya nih, apalagi yang ingin Anda kembangkan dalam usaha ini?
Ya, sebenarnya sih harapan kami itu fasilitas pemasaran ya, terutama dari pemerintah gitu. Beberapa waktu lalu sih sebenarnya udah pernah saya sampaikan, kami itu kesulitan sekali untuk masalah pemasaran karena selama ini ya karena dari mulut ke mulut saya membuat masker dengan kualitas bagus, kemudian harga juga kompetitif. Jadi order itu nggak pernah dapat langsung, Mas. Jadi nggak pernah dapat tender langsung dari dari pemerintah atau dari mana gitu yang memang order langsung, tapi dari mulut ke mulut. Tapi puji Tuhannya memang selalu ada terus order. Hanya saja harganya kan jadi kebanting-banting ya. Misalnya harganya tuh ke atas 7.000. Ke saya tuh paling cuma 3.000, 4.000 itu kan jauh banget gitu. Sedangkan saya tuh mesti material, mesti ke penjahit. Kalau misalnya kita dapat order langsung mungkin juga kita kayak ke penjahit juga kita bisa kasih lebih gitu kan. Untuk saat ini kan berarti banget gitu, beda-beda 100-200 saja berarti banget. Jadi banget deh. Jadi itu saya soroti sih masalah pemasaran itu. Sama mungkin kalau misalnya dari pemerintah itu kan ada bimbingan-bimbingan ke kami gitu ya. Ya bimbingannya secara nyata aja gitu. Secara nyatanya tuh langsung ke realisasi. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan aja gitu. Ya harapannya sih itu sih ya. Mudah-mudahan sih ya kita sih semua berharap pandemik segera usai gitu ya. Tapi kalaupun pandemik ya masih kita harus berkompromi dengan keadaan, saya sih berharap dari pemerintah juga bisa memfasilitasi kami yang memang kami ini terus terang aja kalau misalnya mau adu tender gitu ya ke pemerintah ya selalu kalah lah pastilah karena kan kami tidak secara nyata ini loh konveksinya 100 penjahit gitu kan enggak Mas. Jadi selalu kalah gitu. Karena kan enggak langsung ini pabriknya gitu kan memang kita bukan pabrik, kami konsorsium gitu dan di bawah kami itu ya itu ibu-ibu tadi itu ibu-ibu yang memang sebelumnya mereka kerja di pabrik kemudian mereka nggak punya pekerjaan lagi gitu. Nah, baik. Ya, ini yang pasti juga kita harapkan juga nanti bakal direspon juga oleh pemerintah ya, Mbak Christine. Dan ya tentunya kita berharap juga dengan tayangan ini masih banyak juga orang yang bisa melirik usaha Anda juga dan juga bisa yang paling penting sih bisa membantu banyak orang. Nah itu yang saya sangat acungi jempol bahwa nggak cuma usaha buat diri sendiri, tapi yang paling penting bagaimana caranya untuk bisa membantu orang-orang di sekitar. Terima kasih banyak Mbak Christine sudah bersama kami di People and Inspiration. Sukses terus dan maju terus. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Baik, pemirsa demikian tadi obrolan kita bersama dengan narasumber-narasumber saya yang cukup keren ya, yang menghubungkan influencer dengan UMKM, ada juga ada yang melakukan atau sebagai pelaku UMKM, tapi satu yang luar biasa di sini kita bisa tarik bahwa sekalipun di situasi seperti ini, situasi pandemi seperti ini, semangat mereka tidak pernah padam dan yang paling penting lagi semangat mereka untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Ya baik, terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Rolando Sambuaga undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.